Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, saya akan mengecek daftar hadir. Saya anggap semua sudah hadir. Hari ini, saya akan menyampaikan materi gradien. Sebelumnya, kita akan mengulang materi yang minggu lalu. Yang kita pelajari yaitu materi relasi, fungsi, pola bilangan, dan kartesius. Ternyata, materi gradien ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Mari kita ulas materi sebelumnya, yaitu materi kartesius. Di sini sudah tersedia grafik fungsi kartesius yang memiliki persegi panjang V, W, X, dan Y. Masing-masing memiliki titik koordinat. Y dengan koordinat 1,-2, X 4,-2, W 4,-4, dan V 1,-4. Itulah masing-masing mempunyai titik koordinat. Mari kita ke contoh selanjutnya. Ternyata atap rumah di sekeliling kita atapnya berbentuk miring atau segitiga. Mengapa? Karena hal ini menandakan Indonesia memiliki satu wilayah yang tropis. Karena untuk meminimalisir kebocoran, makanya atap rumah di Indonesia berbentuk segitiga atau miring. Semakin miring, semakin meminimalisir kebocoran. Ini ada hubungannya dengan materi gradien atau kemiringan. Selanjutnya, pada pengaplikasian gradien, terdapat anak tangga dan tangga. Banyak kita temui di sekitar kita yang menggunakan konsep gradien atau kemiringan, yaitu tangga rumah yang rumah berlantai 2 atau tangga untuk membenarkan lampu. Inilah contoh konsep yang menggunakan konsep gradien. Contoh lainnya adalah dalam kondisi gempa bumi, kita bisa berlindung di bawah anak tangga. Karena pada saat terjadi gempa bumi, benda-benda yang jatuh dari atas tidak akan langsung menimpa kita, tetapi benda-benda tersebut akan meluncur. Tujuan pembelajaran dalam materi hari ini, apa yang kita akan capai pada hari ini adalah melalui diskusi. Nanti kita akan melaksanakan diskusi, mengerjakan LKPD berkelompok atau individu. Nanti kalian bisa menentukan gradien suatu garis melalui 2 titik. Itulah tujuan yang kita akan capai pada hari ini. Cakupan materi dari tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita bisa menentukan gradien jika ada gambar garis lurus atau diketahui garis lurus dengan menggunakan grafik. Yang kedua, menentukan gradien jika tidak ada gambarnya dengan menggunakan langsung soal cerita. Sekian pembelajaran hari ini. Saya harap siswa bisa menentukan gradien dan garis dari 2 titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan
membahas soal-soal tentang gradien. Di sini saya mempunyai rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Mari kita langsung ke bentuk soalnya. Yang pertama, sudah ada soal tentukan gradien dari titik A 3,10 dan B 7,22. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita substitusikan ke rumus Y2 dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y2 nya berapa? 22 dikurang Y1 nya 10, X2 nya 7 dikurang 3. 22 dikurang 10 12, 7 dikurang 3 4, maka hasilnya 12 per 4, hasilnya 3. Maka yang melalui garis titik 3,10 dan 7,22 adalah 3. Lalu soal yang kedua, melalui titik negatif 1 dan 5, 2 negatif 31. Y2 nya bernilai 31 kurang Y1 nya 5, lalu X2 nya 2 dikurang negatif 1. Negatif 31 dikurang 5, hasilnya negatif 36 dibagi 3, maka hasilnya negatif 12. Maka gradien dari titik A negatif 1,5 dan B 2, negatif 31 melalui, maka hasilnya negatif 12. Sekian pembelajaran dari saya tentang materi gradien. Mudah-mudahan dipahami dan mudah untuk mengerjakan tugas kelompok dan individu. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang gradien agar anak-anak lebih memudahkan mengerjakan tugas individu atau kelompok yang saya berikan. Mari simak penjelasan dari saya. Saya memiliki sebuah soal. Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik A 3,6, B min 4,5. Mari substitusikan ke rumus Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Pertama-tama kita substitusikan melalui titik 3,6. Y1 nya bernilai 6, M nya gradien bernilai 3, X1 nya bernilai 3. Maka Y dikurang 6 sama dengan 3 dikali X dikurang 3. Y dikurang 6 sama dengan 3X dikurang 9 melalui perkalian silang. Maka Y sama dengan 3X dikurang 9 ditambah 6. 6 pindah ruas dan ditanda. Y sama dengan 3X dikurang 3. Itulah rumus persamaan garis yang 3,6 melalui titik. Maka yang kedua melalui titik min 4,5 kita substitusikan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y1 nya bernilai 5, M nya bernilai 3 gradiennya, dan X1 nya bernilai min 4. Y dikurang 5 sama dengan 3 kali X dikurang negatif 4. Y dikurang 5 sama dengan 3
kali X tambah 4, maka Y sama dengan 3X tambah 12. Y sama dengan 3X dikurang 12 ditambah 5. Pindah ruas ganti tanda. Negatif 5 menjadi positif 5. Maka memiliki garis Y sama dengan 3X tambah 17. Ini persamaan garis melalui titik negatif 4 dan 5. Di sini saya mempunyai pengertian gradien. Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y ordinat dengan komponen X absis, sehingga gradien pada suatu garis merupakan sebuah ukuran kemiringan atau kecondongan dari suatu garis. Di sini saya mempunyai 4 garis grafik gradien. Jika bernilai horizontal, bernilai tak terhingga. Jika vertikal, bernilai 0. Jika garis grafik condong ke kanan, bernilai positif. Dan jika garis grafik condong ke kiri, maka bernilai negatif. Kesimpulannya dari materi hari ini adalah rumus gradien adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Lalu kesimpulan dari garis grafik, jika garis condong ke kanan maka bernilai positif atau M sama dengan delta Y per delta X. Jika garis condong ke kiri maka bernilai negatif atau M sama dengan delta Y M sama dengan negatif delta Y per delta X. Alhamdulillah semua sudah mengerti dengan materi hari ini. Saya harap anak-anak mampu mengerjakan materi gradien untuk lebih memudahkan mengerjakan tugas individu dan kelompok yang saya berikan. Maka untuk pertemuan berikutnya, anak-anak jangan lupa pelajari materi yaitu bagaimana cara membuat persamaan garis. Jika dulu pertemuan di awal sudah menggambar gradien, maka pertemuan berikutnya bagaimana membuat persamaan garis. Baik, sekarang saya tutup. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih.